Di sini soalnya itu 5 pangkat 8 ya, dikurangi 5 pangkat 6 ditambah 72 dibagi 5 pangkat 6 plus 3. Ya, kalau kamu tadi ngerjainnya gimana? 5 pangkat 8 minus 6. Gimana Pangkatnya 5 itu kayak maksudnya. Pangkatnya. 5 pangkatnya pangkat 8 min 6 ditambah 72 per 5 pangkat 6 ditambah 3. berarti bentar, ulangi. 5 pangkat 8 dikurangi 5 pangkat 6 gini, terus habis gitu Aku tadi pangkatnya itu, Kak. Tak langsung kurangin. dikurangi. Oh, nggak boleh, Iya. ya kan? Ayo coba itu dulu, coba dicari tahu dulu coba. Sebenarnya kalau kayak gini, ya aku kasih tips ya. Kita lihat bawahnya dulu. Ya karena perpangkatan ini nggak enak gitu ya. Yang bikin lama ini karena bawahnya ini ya. Jadi kalau kita ketemu tipe soal kayak gini lagi, yang ini ya, ini gimana caranya dibawa ke mendekati yang bawah ini. Bisa nggak? 72 itu dibikin ada unsur 3-nya. 3 kali berapa jadi 72? Bisa nggak? Kira-kira Bisa. berapa? 26. Ya, betul. 24 ya. Iya, 24. Astagfirullah. 3 kali 24. Nah, dibagi 5 pangkat 6 plus 3. Nah, ini kan dia udah ada kemiripan gitu kan dari sini. Ini aku kotain pakai warna lain deh. Nah, dari sini ini sebenarnya udah kalau dia udah ada kemiripan, kita udah enak gitu ya. Misalnya ngerjain ke step berikutnya ini bisa lah gitu ya. Terus bentar, kok aku jadi lupa sendiri. 5 pangkat 6, 3, 24, 5 pangkat 6. Aduh, aku jadi ngeblank. 72, 3 kali 24. Oh, ingat. Yang 5 pangkat 8, ya, ini kita bawa ke 5 pangkat 6 juga. Bisa nggak? Jadi kita jadiin 5 pangkat 6 dari 5 pangkat 8. Ini ya. Bisa kan? Iya, bisa. 6 plus 3 kali 24 bagi 5 pangkat 6 plus 3. Oke. Sekarang 5 ini, karena 5 pangkat 6 ini udah mirip ya. Ini udah aman istilahnya. Sekarang kita gimana caranya? 5 pangkat 2 ini, dia itu bisa menyerupai 24. Pasti bisa kan? 5 pangkat 6. Di sini 24 min 1, boleh nggak? Kayak gini boleh ya? Kok 24 min 1? 25. Ya. Habis gitu, ya kalau udah kayak gini tinggal kita kerjain biasa. Ya ini tuh istilahnya ini kita keluarin lah ini. Ini kita 5 pangkat 6 di sini ini kita keluarin. Kita bawa ke bentuk yang gimana caranya, pokoknya bentuknya itu mendekati atau menyerupai lah, ada unsur 24-nya gitu ya. Yang tadi di bawah 5 pangkat 6 plus 3, yang atas kita bikin 5 pangkat 6 plus 3 juga gitu ya. Nah, sekarang udah ketumpuk-tumpuk banget nih, hapus dulu deh. Nah, tadi kita dari sini. Nah, tadi kan 5 pangkat 6 dikali
kali 25, bukan. Tadi itu 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2, 5 pangkat 6, ya kan? Ditambah 5 pangkat 6, kurangi, sorry. Dikurangi 5 pangkat 6, ditambah 3 kali 24. Nah, ya. Ini ya, pokoknya kita bawa ke bentuk yang mendekati lah istilahnya ya. Gimana caranya supaya bentuknya itu mirip. Ya. Di sini ini kan bisa kita keluarkan. Tahu maksudnya dikeluarin nggak? 5 pangkat 6-nya? Difaktorin. Bukan. Kalau misalnya aku tulis 5 pangkat 6, 5 pangkat 2, min 1 gini, paham maksudnya nggak? Paham nggak? Paham. Oke, ini kan dikali pelangi kan bentuknya jadi atasnya kan, jadi bentuk ini kan, ya kan? Nah, ditambah 3 kali 24. Oke, dibagi 5 pangkat 6 plus 3. Sekarang dari sini, ini kan bisa kita tulis sebagai 24 kan, 5 pangkat 6 dikali 24, ditambah 3 dikali 24. Dari sini udah kelihatan belum bentuknya bakal gimana? Akhiran finalnya gimana kalau kayak gini? Udah kelihatan ya? 24-nya diapain? 24-nya diapain? Dikeluarin. Kalau udah kayak gini gimana? Tinggal? Coret. Oke, berarti jawabannya 24. Gampang ya? Ya, Kak. Gampang ya? Oke, sip. Gampang. Oke, harus gampang. Terus nomor 3. Nomor 3 ini caranya lumayan panjang. Ya, bisa dibilang panjang, bisa dibilang ya nggak begitu panjang sih. Yang susah ya biasanya kalau kita ketemu soal kayak gini itu apa? Yang bikin males apanya? Kalau kamu yang bikin Pangkat males? sama persen. Ya, ininya ya. Ini yang bikin benci gitu ya. Nah, ini nggak ada cara cepatnya sebenarnya. Cuman ada tipsnya sih. Kalau dari aku sendiri, aku prefer kalau aku mengerjakan kayak gini, aku bikin aku bikin jadi apa namanya? Bukan pecahan, satunya pecahan itu apa? Yang per-peran itulah. Ya, jadi ini aku jadiin per-peran. Ya, pokoknya gimana caranya, udahlah ini utek-utek aja pasti ketemu per-perannya. Biasanya ini kan 1/6, ya kan? Ini 2/3. Nah, terus tinggal yang ini, Mas, yang ini tuh, wah, ketinggalan, Mas. Ada tipsnya sebenarnya. Jadi ini tuh nggak perlu kita hitung semua. Dikurangi 13 kuadrat. Oke. 17 kamu anggap jadi A. Ya, 13 kamu anggap jadi B. Kalau kayak gini, ya, ini ada nggak akar-akarnya? Bisa nggak kita cari akar-akarnya dari mereka? Kalau A plus B dikali A plus B, ini kan hasilnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat kan? Ada nggak yang hasilnya A kuadrat plus B kuadrat? Ada nggak? Anak. Sorry kok plus B kuadrat. Min. Ini min. Nggak, ini nih. Kita fokus ke ini dulu coba. A plus B dikali A plus B. Hasilnya kan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, sekarang aku tanya, ada nggak yang hasil perkaliannya itu A kuadrat min B kuadrat? Ada. Ada nggak? Apa? A plus B kali A min B. Nah, berarti kalau kayak gini, gimana jadinya? 17 plus 13, ya kan? Dikali 17 min 13.
Hasilnya 30 dikali 4. 4. Dibagi 5 kali 24. Nah, gampang nggak kalau udah ketemu kayak ginian? Gampang kan ya? Ini 6 gitu kan. Ini kita coret-coret ini 6. Ternyata dia ketemunya malah 1. Ya. Udah berarti 1 dikurangi 1/6 dikurangi 2/3. Ya. Nanti ketemunya ini 5/6 ya. Dikurangi 2/3. Ya, 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan 1/6. Ya, 1/6 itu 0,1667. Oke? Gampang nggak? Oke, Gampang ya? Oke, sip. Ini kamu catat atau gimana? aku catat, Kak. Oke. Berikutnya. Nah, ini soal berikutnya ini gampang juga ya. Kamu jawab 30 detik berarti cepet ya ini ya. Ada yang dibingungin nggak ngitung ini? Ini tinggal kita jumlahkan biasa aja kan. Tinggal kita jumlahkan biasa aja. Terus 440 ini, ini soalnya gak enak juga ya, dia hitung-hitungannya kayak gini ya. Nah, baik lagi, saranku bikin dia jadi perperan lagi gitu ya. Dibikin jadi perperan. Pokoknya gimana caranya lah. Mau kamu bikin 0,45 itu 45/100 boleh. 2275 kamu bikin jadi 2275 dibagi 10.000 boleh gitu ya. Yang penting dia jadiin dulu perperan. Sederhanakan ke bentuk paling sederhana. Ya, nanti enak pasti. Soalnya yang bikin soal juga tahu gitu ya. Nggak mungkin angkanya serandom itu gitu ya. Bikin soal juga pasti bikin soalnya angkanya paling enggak ya bagus lah ya gitu ya. Karena ini aku pakai kalkulator jadi enak hitungnya. 1125 itu bisa kita bikin sebagai 980. 0,45 ya itu bisa kita bikin jadi 9/20. 9/20 ya. Ditambah 2275 ini 91/400. Dibagi 0,65 itu 13/20. Ya, terus kita operasikan gitu ya, kita hitung-hitung. Kan kalau dibagi itu kan dibalik ya. 9/80 dikali 20/9 ditambah 91/400 dikali 20/13. Nah, udah kalau kayak gini udah enak banget lah ya. 20 sama 80 sisa 4, 9 sama 9 habis 1/4 ditambah ini sini sisa 20, 13 sama 91 dia 7, 7/20. Nah, udah ntar tinggal kita hitung 1/4 supaya 20 ya kita bikin 5/20. Ya nanti ketemunya 12/20. Mas kok pilihannya dia pecahan? Ya udah dijadiin pecahan aja 0,6. Oke? Oke, Kak. Nggak bingung kan ya? Enggak. Oke, sip. Berarti kan sebenarnya bisa kan ngerjain ya? Enggak. Karena satu kata. Kenapa? Ya bukan males sih, kayak lihat soalnya kalau enggak emang bener-bener dicermati kayak gitu, ya Allah angkanya segini kayak gitu loh, Kak. Oh ya. Oke, ya apa? Ini kemarin udah sempat kita bahas nih. Ya kalau kayak gini dia prosesnya gimana? Ini harusnya Dikali. aku ini aku pilihannya salah sih. Aku ngasih di soalnya ini kayaknya udah salah sih. Harusnya dia ini itu 1/5. Terus di sini itu min 4 Y ini min
Dah, kalau kayak gini gimana? Coba dihitung, ketemu nggak? Bentar, Kak. Minus 4 sama 4. Minus 20 sama 20. Benar nggak, Kak? Dia jawabannya apa? Yang tidak termasuk himpunan dia. Kan pilihannya min 20, min 12, 0 sama 25. Yang nggak masuk di himpunan dia yang mana? 12. Yang paling 12 kiri sama berapa? 25. Yang paling Ininya berapa? Minimalnya? Hmm? Minimalnya minus 20. Bener nggak, Oke, Kak? Max. Maksimal Benar. 20. Oke, berarti yang nggak termasuk? 25. Nah, betul. Sip. Di min 12-nya masih ya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Aduh, ini soalnya kecil banget. Wah, kita tulis biasa soalnya. 3A plus 8B sama dengan 7/3. Nah, ini yang bikin malas tuh kan ini ya. Maka persentase 9A plus 24B dikali B ya, terhadap 16B itu berapa gitu kan. Jadi sebenarnya ini tuh 16B-nya ini kalau kita mempersentase, kita taruh di sini kan posisi dia itu sebenarnya ya kan. Nah, dari ini ya, kita itu pengen cari 9A plus 24B itu berapa gitu kan. Sebenarnya dari sini kan udah kelihatan ya. 9A plus 24B itu 3 kalinya 3A plus 8B ya enggak? Iya. Nah, berarti 3 dikali 3A plus 8B kan, dibagi 16B. 3A plus 8B itu adalah 7/3. Ini kita coret-coret ya. Tinggallah 7B dibagi 16B. Berapa 7/16? Ya, tinggal kita cari persentasenya. Nah, yang jelas kan dia di bawah 50%, ya kan? Berarti ya antara yang A atau yang B kan 43,25 atau 43,75 ya, tinggal kita hitung. Ketemu nanti jawabannya 43,75. Oke? Oke. Sip. Terus ini nyebelin juga ya soalnya ya. Ini sama ya. Tipsku adalah rubah dia jadi pecahan dulu. Kok pecahan lagi? Apa sih perperan itu namanya? Pokoknya perperan itulah. Perperan itu ya. Dia 0,875 itu 7 dibagi 8. 0,25 itu kalau dia bawah 1/4 ya. 1/4 ditambah 0,44 itu udah tulis saja 44/100. Ini biar nggak susah. Nah, 2,75 itu 11/4. Ya, sekarang kita bolak-balik 7/8 dikali 1/4. Dikali 4/1. Ditambah 44/100 dikali 4/11. Nah, ini kita coret-coret, dia sisa 4. 4 sama 100 dia sisa 25. Kita coret-coret dia sisa 2. 7/2 ditambah 4/25. Udah nanti karena dia dimintanya di sini pecahan gitu ya, koma-koma, ya udah ini dihitung koma-koma aja. 7 dibagi 2 adalah 3,5. Ya, 4/25 itu dia berapa? 40 bagi 5. 4 kali 4, 16. 0,16. Udah. 3,66.
ketemu ya. Gampang kan sebenarnya? Setelah dibahas gampang, Kak. Oke, sip. Habis gitu, ya kalau ini dia sifatnya kalau kuadrat kayak gini mau nggak mau, ya apalagi soalnya itu A plus B plus C, jadi ya udah kita hitung satu-satu gitu ya. Nilai A gitu ya. A itu kan 2,5% dari 32, berarti dikali 32. Ya, kita dapatnya nanti ya 20 gitu kan. Ya ini dihitung manual gitu ya, mau nggak mau dia dihitung manual gitu kan. Terus B ya, B itu akar pangkat 3 dari 64. Akar pangkat 3 dari 64 kan 4 ya. Dan C, nah ini yang agak nyebelin. B kuadrat ditambah 2AB plus 5A. Sebenarnya tinggal kita hitung aja. 16 ditambah 2 kali 20 kali 4. Sorry. 2 kali 20. Oke. Nanti kalau kita hitung ya dia langsung ketemu di C-nya ini 276. Saya langsung aku cepetin ya. Terus jangan ketipu di 276 gitu kan. Kenapa? Karena diminta adalah A plus B plus C. Nah, jawabannya yang 300. Oke, gampang ya. Aku yakin bisa lah kalau yang ini. Terus soal nomor 10. Ya, di soal nomor 10 ini konsepnya tadi yang aku bilang ya, A kuadrat min B kuadrat ini tuh bisa kita dapatkan dari A plus B, A min B. Ya kan? Sekarang coba kamu hitung deh. Di besok-besok, biar kalau ketemu soal kayak gini, nggak eman gitu ya. Oke, kalau kayak gini coba kamu hitung dulu. Gimana, bisa nggak? Bisa ya, coba kamu hitung dulu. Itu 4 plus 6, Kak. Dia 476. 476. Sorry. Berarti yang A-nya yang 524 per 2 itu, Kak. Ha. Dan per 24. 12.000. Ya, betul. Gampang ya? Iya, Kak. Sip. Aku kasih satu soal bonus. Nah, nih. Tenang aja. Nggak akan sulit ya. Cuman ya mungkin ya, aku bilang mungkin dia akan agak memakan waktu. Jadi sabar, nggak apa-apa. Pokoknya di sampai itulah. Aku tadi udah kasih beberapa clue ya. Beberapa clue ya cara ngerjain yang pangkat-pangkat. Sekarang gunakan imajinasi. Waduh, bukan imajinasi ya, apa? Kita cari coba kalau soalnya aku tulis kayak gini,
Tenang aja. Ya, tentukan hubungan X dan Y. Ya, dia nggak berteman, dia nggak pacaran. Coba cari tahu. Satu. Itu yang 123 minus 1233 itu kan ke 123 ke 1233 itu selisihnya 1. Gimana Terus berarti? bentuknya sama yang ini loh Kak, yang 300 kuadrat men 301 cuma kebalik. Habis gitu, lanjutin Terus aja. selisihnya juga sama-sama 1 kan Kak, ini yang 300 sama ke 301, terus 132 ke 1233. Ya, Ya, tapi kan ada yang dikuadratin. 300 kuadrat sama ini, ya kan jauh dia nilainya. tapi bentuknya Ini sama. kali ini, iya bentuknya sama. Cuman kan yang ini kuadrat di depan, gitu kan. Ini dia kuadrat di belakang, gitu. Coba diimajinasikan. Tadi yang aku tadi kasih clue yang kamu rubah jadi 132 plus 2 kali 1232. 1232-nya ini kamu kaliin silang. Nah, ini aku kasih clue lagi nih. Dah, lanjutin. Hmm. Hmm. 1232 dikali 1232 plus 1 bukan ya Kak, Enggak apa, terusin aja. 1 2 3 4 5 Nih, aku 1 kasih clue 2 nih. 1 Kuadrat. Nih, ini ada kuadrat, ini ada kuadrat. Nih, udah sampai sini, lanjutin. Kalau bentuk kayak gini masih ingat ya, harus dibawa gimana ya? enggak ini. Satu tiga satu dua tiga dua kali 1232
Yang 1. Min 5. Tambah 24 min 5. Gimana? Bentar, Kak. Bentar. Oke. Bentar, Kak. Kayak bentar. 24. Aku ini yang satu. Bener nggak, Kak? 1, 2, 3, 2 kan ke 2, 4, 6, 5 itu kan dikali 2 nanti plus 1. 1, 2, 3. Yang mana nih? Ini. Ke 2465 ini. Yang ini loh. Iya, 2465 kan berarti kan 1, 2, 3, 2 dikali 2 nanti kan hasilnya 2464 di plus 1 kan dapat 65. Ini dari sini dari plus 1 udahan. Iya. Terus nulisnya gimana ya? Ini coba ini. Kalau ingat nggak tadi yang aku bilang? Kalau ada A min B. kuadrat min B kuadrat, kamu jadiin gimana? Kamu jadiin apa ini? A plus B, A min B. Nah, udah ini 1, 2, 3, 2 kuadrat dikurangi 1, 2, 3, 3 kuadrat, kamu bikin kayak gini dulu. Coba. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. 1, 2, min 1, 2, 3, 3. 5, 6, 4, 2, 4, 6, 5 dikali 32 min 33. Minus 2465. Cilik 0. Iya, betul. Hasilnya 0. Lanjut. Sekarang yang ini, yang Y coba. Pakai cara yang sama. Apakah bisa? Bisa dong. Hilang. Nulisnya paham maksudnya, tapi nulisnya bingung, Kak. Gimana? Berarti dipecah kayak gini dulu. Kalau ini agak dibalik jadi dia. Kan awalnya dia itu 300 kuadrat 300 kuadrat ya. Ya benar ya, 300 kuadrat dikurangi 301 dikali 299. 222 lagi 299. Nah, 301 ya kamu bikin ke 299 coba. 299 plus 2 ini kan dia. Dikali 299. Kamu kali pelangi. 300 kuadrat dikurangi 299 kuadrat. Nah, ini udah ada ketahuan ya kalau dari sini ya. Tinggal dilanjutin ya. Dikurangi 299 kali 2 berapa? 598. Nah, 300 kuadrat min 299 kuadrat dikurangi 598. Dan tinggal dilanjutin. Kalau kayak gini dibagi gimana?
Jawabannya 1. Ya, betul. Berarti hubungannya apa? Dia lebih besar dari X. Gampang? Mecahnya yang perlu ketelitian, Kak. Ya, dia mecahnya apa istilahnya ya? Kayak lebih ke mecahnya itu harus pas sih ya gitu ya. Lebih harus pas mana dipecah ke mana, siapa dipecah ke siapa gitu kan. Tapi selebihnya aku yakin bisa lah. Oke? Ya, Kak. Sip. Lanjut lagi nih kita. Ini semoga nggak itu ya, apa namanya, 40 menitnya habisnya agak nantian aja. Semoga. Oke, kita lanjut di sini. Di sini ada, sebenarnya kalau ini kan dia lebih ke mengganti aja gitu ya. Ini kamu ganti aja gitu kan. A ini jadi 2020, B jadi 2019 gitu kan. C jadi 2018, D jadi 2017. Ini kalau kamu lihat A kuadrat min B kuadrat, ya udah tahu ya harus dibawa kayak apa ya. Iya. Coba dikerjain dulu. Bisa nggak kalau tanpa aku kasih clue lagi? Kalau dia kayak gini. Hmm. 805. 8074. Katanya ngitungnya 85 apa 8054. Ya kan nggak ada, Kak. Berarti yang A 8074. Emang coba Sebentar. Yang 19. gimana? Jawabannya yang E. Ya, 4 ya. Jadi ini ya kan kamu bikin ini satu, aku tulis satu udah tahu ya dari mana ya? Perlu Ya, Kak. dijabarin. Ya, dari 2020 Enggak. dikurangi 2019. Sip. 2019. Betul. Udah ya, aman ya, ini aku aman ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Ya, ini dia yang menarik. Sebenarnya bangun ruang itu konsep utamanya gitu ya. Bisa kita bilang dia konsep dasar berpikirnya dia itu dari sudut dan sifat-sifat Pitagorasi. Dia utamanya di situ gitu ya. Terus jadilah nanti dia rumus kali pakai, rumus yang bisa diketahui ini dia langsung ketemu ininya itu datangnya dari Pitagoras sebenarnya gitu ya. Karena di sini dia di sini dia segitiganya adalah segitiga sama kaki, ya maka AB kaki-kakinya ini dia sama panjang, luasnya adalah 12 cm persegi, titik O adalah perpotongan 3 garisnya, ini menjadi garis beratnya gitu kan, CE dan BD ini menjadi garis beratnya, titik O ini perpotongannya, AF otomatis menjadi garis tingginya gitu. Sebenarnya AF ini garis berat juga gitu kan, tapi karena dia segitiganya sama kaki, maka AF ini dia menjadi tingginya gitu kan. Nah,
kita ini diminta untuk tentukan panjang OC. Artinya OC itu kan dia di sini ya. BD adalah garis berat dari titik B dan titik C. Jadi dia jadi garis berat, kemudian panjang BC adalah 8 cm. Ya, kalau dari sini sebenarnya dari pernyataan kedua ya dari panjang BC 8 cm, maka kita bisa memutuskan apa sebenarnya? Kita bisa melihat dia tingginya, ya kan? Dia tingginya berapa? Ya. Setelah ketemu tinggi ini berapa, gitu kan? Kita bisa lihat sebenarnya ya kemiringan ini berapa. Ya. Dan dari kemiringan ini, gitu ya, sebenarnya kita udah langsung bisa dapat, gitu kan? Dari kemiringan ini apa istilahnya? Nah, ada rumus jadinya kan ya? Kalau ini tuh gimana? Aku tadi sempat lihat sih. Coba aku cari dulu dia rumus jadinya. Rumus segitiga ya. Itu apa? Titik berat segitiga sama kaki. Ya, jadi dia kan sebenarnya ada rumus jadinya. Jadi tinggal kita sebenarnya ada enaknya pakai rumus jadi, cuman ada nggak enak juga sebenarnya. Nah, ini dia kan. Nah, TC ini sebenarnya dia rumus jadinya udah ada gitu. Jadi tinggal kita apa ya? Yes, udah tinggal ikut main aja lah gitu ya. Nah, jadi di sini sebenarnya aku pengen bilang apa gitu. Jadi secukup gitu ya. Tanpa kita tahu kalau BD dan C adalah garis berat gitu ya. Kita ini udah tahu gitu. Kenapa? Karena gitu ya. AB ini sudah sama dengan AC gitu kan. Dan titik O adalah perpotongan. Ini udah kelihatan sebenarnya gitu ya. Sebenarnya udah kelihatan. Tapi ya kenapa kita masih memerlukan pernyataan satu? Karena dia segitiganya bukan segitiga sama sisi. Ya. Kalau segitiga sama sisi udah dia udah pasti gitu ya. Satu aja bisa, dua aja bisa juga gitu kan. Tapi karena di sini dia bukan segitiga sama sisi gitu kan, bisa aja garis C-nya ini gitu kan. Dia sudutnya ini nggak terbagi, nggak rapi lah istilahnya gitu ya, potongannya ini nggak rapi. Katakan dia di sini gitu kan. Ya, titik O-nya jadi perpotongan susah juga gitu kan ya. Nah, makanya di sini karena dia sifatnya adalah segitiga sama kaki gitu ya, dan untuk mencari OC gitu ya, OC ini kan kita kebutuhan cari OC apa sih coba? Kalau dari kamu, kita ingin cari OC ini apa? Kita harus cari apa dulu? OF. OF, oke benar OF ya OF. Sama F kan? Ya enggak? OF ini kita butuh nggak sebenarnya BD sama CE ini kita butuh nggak? Butuh, Kak. Butuh, iya sih, bener sih butuh sih. Cuman kalau kita lihat rumus jadinya gitu ya, kita kan sebenarnya cari TE kan, TE ke E ini kan sebenarnya. Ya enggak? Kalau di rumus jadi ini loh, kita kan cari TE ini kan. TE ini dia rumus jadinya adalah yang mana A dan C itu, A itu sisi sini, ini A, sudut A ya kan. Ini A, dan C itu ini. Sehingga apa? Yang penting kita sudah tahu kalau dia berpotongan di sini, gitu kan. Di awal ini kan udah dikasih tahu ya. Titik O adalah perpotongan, gitu kan. Jadi sebenarnya kalau di rumus jadi ini udah cukup gitu ya. Cari OF ini, ya. Kalau kita ngomongin rumus jadi ini ya, OC sorry. Ya, awal kan kita butuh OF ya. Cari OF ini kita udah cukup dengan apa? Dengan tahu ya A sama C-nya aja. Kita udah cukup tahu A sama C-nya aja. Setelah kita tahu OF udah ketahuan, sini udah ketahuan, dah tinggal kita cari tahu
OC-nya pakai Pitagoras lagi gitu ya. Jadi di sini kalau menurut aku pribadi ya ini ya. Ini pernyataan 2 saja cukup. Tapi kalau satu aja dia nggak cukup. Gitu ya. Kalau digabung nggak bisa, Kak? Gabung bisa. Satu saja cukup. Jadi kalau dia ini, kalau digabung itu kan berarti jawabannya yang mana? Yang C. Dua pernyataan sama-sama cukup untuk jawab satu pertanyaan, tapi satu, oh ya, bisa, benar. Enggak dong. Yang B dong. Soalnya kalau ini tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Kalau satu pernyataannya yang nomor 2 kan bisa. Ya enggak? Iya, Kak. Oke. Itu ya. Jadi kalau kalau aku sih selama dia ada rumus jadi gitu kan. Dia ada rumus jadi tinggal dipakai aja gitu ya. Kan di sini udah ketahuan gitu kan. Oh, ini adalah titik perpotongan 3 garis. Kalau misalnya yang satu ini nggak apa istilahnya ya, sudutnya nggak sama gitu ya. Katakan C-nya itu dia motongnya di sini, ya nggak bakal bisa ketemu gitu kan. Ya nggak? Iya. Gitu ya. Ini kalau pendapat aku ya. Jadi dia 2 aja cukup gitu ya. Terus ini, ya ini aku tadi udah nyoba ngitung ini yang unik nih dia. Sebenarnya kan ini kita itu ngitungnya jajar genjang aja kan dia, ya nggak? Kita ngitung jajar genjang, luas jajar genjang dikurangi seperempat lingkaran. Masalahnya ini jajar genjangnya ini kita nggak tahu dia berapa gitu kan. Dia berapa ini? Yang sebenarnya yang paling utama kita cari itu apa sih di sini? AP-nya. AP ketahuan kelar udah. Ketemu langsung semuanya gitu ya. Nah, akhirnya kita nyari AP-nya dari mana? Kita kodasin dulu di sini ya. Ini 34 panjang BC ini kan 5 berarti ya. Aduh, nggak kelihatan ya. Ya, panjang BC ini kan 5 gitu kan. Dari mana? Ya 345 Pitagoras ya. Terus jari-jari kan 3 nih. Berarti di sini 3. Gitu kan. Berarti di sini gitu ya. Aku titik ya. Di sini ini kan 5. Nah, di sini kan 5. Terus di sini kan 3. Ya enggak? Ya kan? Nah, sekarang yang jadi masalah sebenarnya adalah nyari AB-nya ini berapa sama nyari dari titik A ke perpotongan sini loh. X nih. Dah, itu aja sebenarnya yang bikin susah gitu kan. Ya ini aja sebenarnya. Kamu ada ide nggak ini nyarinya gimana ini? Kalau kalau aku pribadi katakan kita pakai asumsi dia di Pitagoras saja gitu. Karena kita asumsikan bahwa AB AB dan titik ini dia segitiga siku-siku gitu ya. Siku-sikunya di mana di sini siku-sikunya? Di sini 3, di sini 4, di sini 5. Tapi kalau kamu ada bayangan nggak kira-kira ngitungnya gimana dia? Kalau di sini nggak ada Kalau keterangan semisal lebih lanjut. gini, kalau semisal gini gimana, Kak? Yang kita pakai perumpamaan luas 1 sama luas 2. Lah, yang luas 1 itu aku ambil yang segitiga itu loh, Kak. Tiga di Ini mana loh ini? yang BDC, iya. Oke. Itu semisal aku mamain luas 1. Mm-mm.
Kan itu alas kali tinggi bagi 2. Berarti kan 4 kali 3 dibagi 2. Kan ketemunya 6. Oke. Terus yang luas 2-nya itu aku pakai luas persegi panjang sama luas 1/4 lingkaran. Luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Kan panjangnya kan sama aja, ini kan 5. 5 kali lebarnya 3. Kan 15. Dikurangi Oke. luas 1/4 lingkaran. Jadi kan 1/4 pi r kuadrat kan, Kak. Sama 1/4, pi-nya kan nggak diketahui, berarti ditulis pi, r-nya 3. 3 kuadrat. 39. Sama dengan 15 minus 9/4 pi. 15 itu Terus ininya. dari 5 sama 3 yang persegi panjang. Oke. Terus berarti luas di akhirnya kalau ini kita tambah. Ini jadi 6 pakai yang luas ini ya. Jadi 21 ini ya berarti jawabannya. Bisa sih 21. sebenarnya. Bisa aja sih. Tapi aku bilang tadi ya, kita apa istilahnya ya, kayak nggak ngerti, nggak ada keterangan lebih lanjut gitu kan di sini ini berapa luas A B titik X ini apa sih titik X ini ya. Luas A B X ini dia berapa gitu kan. Ya kan? Tapi kalau aku yakin ini Pitagoras biasa gitu. Tetap ini 3 tingginya tingginya 4 alasnya 3 gitu kan. Ya sama mirip kayak inilah. Cuman nanti kalau misalnya dia nggak ada keterangan lebih lanjut, nah itu yang susah gitu kan. Ya kan? Siapa tahu B sama D, A sama B ini sama. Nah, itu kan juga gitu ya. Tapi kalau ini sih aku bisa mengiyakan gitu ya, karena ya dia memang kalau di sini ya kalau ini kita potong gitu kan, harusnya kan sebenarnya hitungnya kayak gini kan. A, B dan X ini ya ini tuh ibaratnya ya sama lah kayak yang ini gitu ya. Cuman posisinya segitiga yang ini ya, B, C, D ini dia diputar gitu. Jadi dia posisinya siku-sikunya di sini, ini D, ya ini C, ini B. Paham maksudku nggak? Dia diputar gitu, di ya segitiga dibalik lah, D-nya ini jadi di atas gitu. Iya. Terus kita taruh di sini. Ya, tapi ini kan ya ini asumsi kita gitu ya. Masalahnya dia nggak ada keterangannya bahwa ini itu misalkan di titik ini ya AX itu sama dengan BD gitu kan. Itu kan nggak ada gitu ya di sini. Makanya itu yang perlu dihati-hati ya. Tetap hati-hati ya. Iya, Kak. Terus lanjut. Ini nih. Ini coba yang 19 dulu deh, yang 19 dulu. Itu tadi udah, Kak. Udah. Oh, udah ya, aman ya. Oke. Jawabannya yang C. Oke. Ini ya. Tinggal dikali, pilih yang paling kecil, pilih yang paling gede. Terus yang 18. Yang 18 ini paling enak itu dijadiin angka dulu. Kamu jadiin angka dulu nggak? Belum. Nah, kalau aku bikin 55. C, K, L, M, N, O, S, T, V, W, X, Y, Z. Oke. Nah, sekarang kita lihat. F6, E5, D4, G7, H8, I9, L12, JK11, J-nya 10, M itu di sini 13, N14, O15,
R itu berarti 18. Jelek juga ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat E itu 5. Oke, kita tulis yang rapi deh di sini. 6, 5, 4, 7, 8, 9, 12, 11, 10, 13, 14, 15, 18. Oke. Tadi disuruh mencari 2 setelahnya. Nah, kalau dari kamu, setelah dijadiin kayak gini, bisa nggak dicari polanya seperti apa dia sebenarnya? Ya, lompat 1, lompat 1, lompat 1, lompat 1, lompat 1. Nggak bisa dia. 2 plus 4 plus 4 min 2 plus 4. Oh, bisa ini. Ketemu nggak? Bentar, Kak. Oke. Kalau aku polanya gini, Kak. Sebelum tadi dikasih tahu sama Kak Sultan, kalau disuruh jadiin angka dulu, itu aku kan FED, FE. Aku 3 dulu. FED itu kan 3 ke atas, 3 ke atas ya. FED, Ya. iya 3 ke atas. Ya, terus kan GHI. GHI kan 3 ke bawah. Terus LKJ itu atas. Jadinya selang-seling atas bawah atas bawah atas bawah. Kayak gitu. Terus habis Boleh. itu kan R. Kan huruf terakhirnya R. Nah, itu jatuhnya ke atas. Berarti atasnya R, Oke. Q sama P. gitu. Ya, boleh, boleh. Iya. Bener juga, bener juga. Kalau dia diangkain, ya, dia tipenya gini. 4 ke 8 ke 12 ke 10 ke 14 ke 18. Nah, terketahuan dia di sini berapa ya. Ini dia min 2 plus 4 plus 4. Min 2 plus 4 plus 4. Min 2, 16. Ya kan? Terus 5 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 11, 11 ke 13, 13 ke 15, 15 dia ke 17. Ya, sama juga 18, 17, 16. Dia jatuhnya ke bawah. Ya, 17 itu Q, 16 itu P. Oke? Aman ya pasti ya. Ntar kalau misalnya ketemu kayak gini, ini untung kalau dia masih urut ya. Ntar kalau misalnya dia udah nggak urut lagi, saranku tetap paling enak jadiin ke angka dulu. Ya, karena kalau dia pakai huruf gitu ya, dia enaknya bilangannya nggak mungkin lebih dari 26 gitu kan. Dia nggak mungkin lulus angka 30, 40 itu nggak mungkin kan, dia nggak ada itunya kan. Nggak ada hurufnya kan. Jadi pasti angka nanti yang kita hitung itu ya antara 1 sampai 26 aja gitu ya. Bahkan Z itu jarang kok, paling ya sampai 25 lah. Oke, lanjut lagi. Nah, ini aku tadi masih mencoba untuk menghitung gitu. Ini tadi aku ada mencoba cara gitu ya. Ini kan akar X plus akar Y sama dengan 4 gitu kan. Terus ada juga akar X min akar Y sama dengan 3. Ini bisa kita kalikan gitu ya. Kita kali pelangi biar X sama Y-nya hilang gitu kan. Jadi kalau kita kali pelangi kan ini kan A plus B gini ya. Dia kan jadinya A kuadrat min B kuadrat kan. Jadinya di sini X min Y sama dengan 12.
Nah, ini satu key dulu ya kita pegang gitu kan. Terus langkah berikutnya gimana? Langkah berikutnya adalah kita kuadratin masing-masing. Ya, jadi X kuadrat plus 2 akar XY, bukan X kuadrat ya, X doang ya, plus Y ya sama dengan 16. Habis itu X min 2 akar XY plus Y sama dengan 3 kuadrat 9. Habis itu kita jumlahin. 2X plus 2Y ya, sama dengan kita jumlahin ini 25 ya. Dari sini tinggal kita kok nggak balance. Bentar. Ini ada yang salah nih dia. 16 9 dia di bentar. Ada yang salah nih dia nih. X Y min Y sama dengan 12. Nah, kalau ini kita nggak bisa, ini kalau kita kaliin 2X min 2Y sama dengan 24. Oh ya, bisa ya. Terus ini kita jumlahin aja. 4X sama dengan 1, X-nya sama dengan 1/4. Kalau X min Y sama dengan 12, berarti X ini dia 1/4, 1/4 dikurangi Y sama dengan 12. Y sama dengan 1/4 min 12. Agak nggak masuk akal sih sebenarnya ya. Dia jatuhnya malah berapa nih? Minus ya. 12,3 minus 9 per. Ya, ini jadi 48. Minus 47/4 ya. Terus X kali Y, dia nggak masuk akal lagi. 47/16. Nah, coba kamu bantu aku cari mana yang salah ya hitunganku ya. Ntar aku coba orek-orek di buku dulu dah. B sama dengan 3, B sama dengan 3. Ditanya A kuadrat, B kuadrat. Terus B. Kalau kita ini langsung dikurangin. Oh, ini ternyata salahku. Ketemu nggak salahnya di mana? Halo, oke. Bantuin ya. Aku malah bingung sendiri ya. Dia sebenarnya tadi udah bisa sebenarnya kayak bentar. Apa aku tuh tadi memikirkan cara simpel, cuman aku mikirnya kayak masa iya sesimpel ini gitu loh. Ini langsung kita Pakai persamaan, jumlahin Kak. dua persamaannya kita eliminasi biasa gitu nggak? Persamaan kan Ini aku sebenarnya ini aku itu sih kayak
Ada. Cuman masa iya anak ini. Bentar coba ya. Empat 9 tambah 4 itu 3/4. Ada juga. Kalau pakai persamaan gimana? Oh, enggak. Sorry. 4, 9. Hanya segini. Soalnya aku ketemunya minus tuh loh. Gak nyata. Kalau yang pakai ini gimana, Kak? Yang A plus B kali A plus B. Itu kan kalau mikirku itu karena itu positif, yang akar X plus akar Y sama dengan 4 itu karena positif. Terus semisal pakai yang A plus B kali A plus B kan ntar jadinya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sama dengan 16 ini. Ntar berarti A kuadratnya kan X plus 2 akar X, ya kan, Kak? Ini di layar nih udah aku tulis nih. Iya. Terus gitu. Terus Yang ini dikuadratin juga. itu dijadiin yang 2XY dulu gimana, Kak? 2x gimana maksudnya? 2XY sama dengan 16 minus X min Y. Ntar jadi bersamaan 1. 2x sama dengan 16 minus X min Y. gini. Iya, itu jadi bersamaan 1. Terus gitu. Terus yang kedua sama tadi dikuadratin. Jadi kayak gini kan, 9. Terus ini kita bikin jadi 2 akar XY sama dengan X min Y min 9 gini. Iya. Habis itu kita eliminasi. Iya. Kita kurangi 0 min X sama dengan min 2X min Y Y-nya hilang, 16 tambah 9 plus 25. Itu minus, Kak, yang persamaan kedua. Yang apanya yang minusnya? Yang min 2XY. Ini kan aku pindah ke sini, 9-nya aku masukin ke sini. Atau ya udah aku tulis minus saja ya. Ini sebenarnya langsung dari sini bisa nggak sih? Dari sini langsung kita itu maksudku. Langsung aja kita tambahin. Kan 2X, ini kan hilang nih, ya kan? Yang apa namanya? Ininya kan hilang. Habis itu ditambah 2Y sama dengan 25. X plus Y sama dengan 12/2. Atau ya ini 2X plus 2Y sama dengan 25. Ya udah, ini satu muncul persamaan lah ini istilahnya. Bekal satu lah. Ada akarnya. Terus habis gitu, ini akar sama akar ininya, kan tadi pikirku dikaliin, tapi ternyata nggak bisa ya. Harus coba cara lain. Ini tadi itu aku nyoba ini apa namanya langsung diituin tuh
Tapi on banget jadi ini sama dengan 4. X min akar Y sama dengan 3. Ini langsung kita langsung kita jumlahin. 2 akar X sama dengan 7, ya kan? Akar X sama dengan 7/2. Maka X itu 49/4. Tapi yang B, ntar jadi yang akar Y itu jadinya minus. Jadi akar X, nggak minus nih ternyata. Terus akar Y sama dengan 4. Kamu tadi kok nyoba minus ya? Apa aku salah itu ya? Ini kan kita kurangi nih. Jadinya dia 2. 2Y, 2 akar Y sama dengan 1. Ya kan? Y sama dengan setengah. Akar Y sama dengan setengah. Y sama dengan 1/4. Ya elah ternyata berarti aku tadi ada yang salah hitung aku tadi hitungnya minus soalnya. Ternyata dia sesimpel ini, Dek. Y-nya 1/4 nih, ya kan? X kali Y sama dengan 49 dibagi 4 dikali 1/4. 49/16. Udah. Ini ternyata. Dia tinggal ditambah kurang doang. Aku tadi ngitung yang pakai persamaan tadi loh Kak, yang minus 2XY jawabannya itu 4 akar XY sama dengan 7. Terus akar XY sama dengan 7/4. Terus akarnya dihilangkan berarti dikuadratin semua. XY sama dengan 49/16. Bener nggak Kak? Bener ya? Ya, bisa. Yang penting jawabannya sama. Ini ya berarti jawabannya ya. Sip. Ya. Aku tadi udah nyoba ngitung pakai ini. Hasilnya minus tapi aduh hasilnya minus, kenapa aku salah di mana gitu kan. Ya udahlah, yang penting udah ketemu ya. Iya, Pak. Ini aku tadi belum ketemu kalau yang ini. Ini AE berpotongan dengan BD di titik C. Berapakah X plus Y? Ya ini sebenarnya kita disuruh nyari sudut gitu ya. Ini agak apa ya, bisa dibilang nggak enak. Ini kan sudutnya sama ya ini ya. Ya kan, tipikalnya kan dia gitu ya, kalau dia sudutnya. Kita udah dapat tipikal 1 nih. Terus putuskan apakah pernyataan 1, 2 cukup menjawab pertanyaan berikut. Kita disuruh mencari X dan Y masing-masing gitu kan. AB sama dengan BC sama dengan AC. AB sama dengan BC sama dengan AC. Kalau ini udah ketahuan bahwa dia ini segitiganya sama sisi, ya berarti segitiga sama sisi itu kan satu sisinya berarti 60 ya. Ya. X ini 60, ini 60, ini 60. Ya, karena dia sifatnya ini bersilangan ya. Apa sih yang dia kayak gini? Ya kan? Karena dia ini itu 60, otomatis kan dia ini 60 juga nih, ya kan? Ini sama ini sisinya sama, panjangnya sama. Ya, berarti dia ada kemungkinan dia segitiga nggak tahu juga sih dia segitiga apa ya. Bisa jadi sama kaki sih sebenarnya, dia segitiga sama kaki sih. Cuman dia agak beda gitu nggak tahu. Menurutku dia agak beda gitu sudutnya kalau dari di gambarnya gitu ya. Nah, dari bermodalkan 1 ini gitu ya, ini tuh nggak cukup gitu kan untuk mencari Y. Cukup nggak kira-kira kalau kita mau mencari Y? Nggak cukup ya. Tapi kalau dia segitiga sama kaki, kalau beneran dia segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki itu tipikalnya sudut ini sama sudut ini itu sama. Iya nggak? Bener nggak? Iya Kak. Nah, udah. Berarti jadi itu tadi ya, aku melihatnya ya dari gambar nih, ini nggak kayak segitiga sama kaki gitu kan. Ini sama ini tuh oke lah, panjang dia sama gitu kan. Cuman ini sama ini sudutnya beda kayaknya gitu kan.
Ya enggak? Beda enggak? Menurutmu dari hemat pandang? Beda. Cuman masalahnya kalau dia segitiga sama kaki ya kita mau bilang apa lagi gitu kan. Segitiga yang namanya segitiga sama kaki ya sudut ini sama sudut ini itu sama. Jadi kalau misalnya diketahui yang ini itu sudah segitiga sama sisi dan ini tuh segitiga sama kaki, udah selesai masalah, udah kelar. Dipakai satu aja bisa. Dan kalau kita mau pakai yang kedua doang, ya sudut E ini adalah 60 derajat gitu ya. Kalau tadi dilengkapi ya ini tadi kan 60 derajat juga nih. Ya ini ketemu. Jadi 1 dan 2 itu bisa. Ya. 1 saja cukup. Tapi kalau 2 saja dia nggak cukup. Karena apa? Karena kalau dia di sini bisa nggak ya? Nggak bisa. Kalau 2 aja dia nggak bisa. Ya, kalau 2 aja dia bisanya apa? Nentuin Y-nya aja. Y sama sini bisa 60. Nah, dia segitiga sama kaki di sini 60, di titik sudut E 60, sudut C 60, sudut D-nya ketahuan gitu kan. Sudut C ini ada 2, yang sebelah kanan 60, yang sebelah kiri juga 60, tapi yang AB-nya kita nggak bisa tahu berapa. Ya karena nggak ada keterangan lebih lanjut gitu ya. Jadi di sini pernyataan 1 saja cukup, 1 dan 2 bisa. Tapi kalau 2 aja dia nggak bisa, gitu ya. Kalau itu berarti pernyataannya yang mana nih? 1 saja cukup. Yang A ya, 1 saja cukup, tetapi 2 saja tidak cukup. Kalau 2 saja cukup kan salah. 2 pernyataan sama-sama cukup, tapi 1 pernyataan saja salah. Ini juga salah. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup juga salah. Pernyataan 2 tidak bisa menjawab juga salah. Udah ketemu A ya, berarti jawabannya ya. Ya, Kak. Oke, lanjut lagi kita. Dari angka 1267 akan dibentuk 5 bilangan dengan syarat hanya 7 yang boleh muncul 2 kali. Banyaknya bilangan dapat dibentuk. Nah, ini aku dulu dikasih cara bodoh atau apa ya, sama guruku gitu kan. Dia dikasih 5 gitu kan. 5 angka, kita ngerjain, aku lupa dari depan atau dari belakang. Kita coba satu-satu aja ya. Kita dari belakang dulu deh. Dari belakang ini berarti bisa diisi berapapun angkanya, ya kan? Ada 4 kemungkinan. Ya. Terus di berikutnya di sini, ini ada berapa kemungkinan ya? Ada tiga kemungkinan. Ada 3 kemungkinan, di sini ada 2 kemungkinan, di sini ada 1 kemungkinan. Gitu kan? Karena di sini 4 semuanya bisa dipakai gitu kan. 4 bilangannya bisa dipakai. Kemudian di sini sisa 3, ya 3 bilangan. Ya, salah satu bilangan nggak bisa dipakai. Terus di sini kenapa masih 3 Mas? Karena di sini angka 7 ini bisa dipakai lagi gitu kan. Jadi, masuk lagi ke sini. Habis gitu ini udah kepake 3 bilangan, ya, sisa 2 bilangan, dan di sini sisa 1 bilangan. Ini kalau seingatku ya, dia ngitungnya segampang ini gitu. Cuman nanti kita lihat ya, apakah emang benar segampang ini. 2, 6, 6 kali 3, 18, 18 kali 4, nggak ada ya berarti ya. Jawabannya salah nih berarti. Kayak gini berarti ngitungnya. Oke, coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 6, 7 yang akan dibentuk 5 bilangan dengan syarat hanya 7 yang boleh muncul 2 kali. Berarti hanya 7 yang boleh muncul 2 kali. Berarti dia harus, sini ada 4 bilangan yang bisa dipakai, 1, 2, 6, 7. Terus di sini, bentar. Dia belakangnya 0 ya. Gimana caranya kita bisa dapat angka 0 di belakang kalau itu perkalian ya? Kalau misal pakai 5 permutasi, Kak. Kayak mana? Mau dibikin kayak mana? Kan jika angka 7 boleh muncul 2 kali, berarti kan susunannya 1, 2, 6, 7, 7 kan, Kak?
Berarti kan itu banyaknya 5. Terus boleh muncul 2 kali, berarti per 2 faktorial. Berarti 5 faktorial per 2 faktorial. 60. Benar kan? Bentar, aku nggak bisa mutusin juga nih. 2 faktorial. Bener ya. Misalnya aku bingungnya dia dapat nolnya, belakangnya 0 gitu kan. Ya kalau misalnya kayak gini ketemu bisa aja sih dia. Berarti ini tuh sisa berapa sih? 5 kali 4 kali 3 doang ya. Tapi kayaknya 12. ragu deh, Kak. 12 kali 5, 60 ya. Bentar nih. 1, 2, 6, 7. Di awal kita bisa kasih angka berapapun. Berarti ada 5 kemungkinan. Habis gitu sisa 4, bukan 5 kemungkinan ya. Coba deh, di sini 4 kemungkinan. Di sini 3 kemungkinan, di sini 2 kemungkinan, 1 kemungkinan. Kalau kayak gini berapa? 5, 4, 3, 2. Ini malah 120 ya. Bisa lebih banyak lagi. Karena kan berarti di sini enggak ya. Di sini 1, 2, 6, 7 boleh muncul. Berarti 4. Di sini 1, 2, 6, 7 lagi boleh muncul. 3, 4. Habis itu di sini sisa 3, sisa 2, sisa 1. Kalau kayak gini, 16 kali 6. Nah, dia kayak tadi, kok dia tuh belakangnya 0 gitu kan. Tapi kalau yang depanku kasih 5 kok aneh, 5 itu angka berapa aja, kan kemungkinannya cuma 4. Gitu ya. Berarti jawabanmu bisa aja, gitu ya. Bisa aja benar, tapi bisa aja salah. Jawabanku juga sama, bisa aja benar, bisa aja salah. Ingatin aku, ntar coba aku tanyain ke temanku dulu ya. Tolong diingetin tapi. Ntar coba aku tanyain. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini aku yang nomor 9 ini belum ketemu. Ya, ini aku tadi udah utek-utek. Kayak manapun juga. Kenapa ketemu-ketemu gitu tadi pikirku. Nah, tadi ada ininya sih sebenarnya. Ini cara ngeluarinnya gimana? Kalau ini aku udah ngerti cara ngeluarinnya jadi efek tuh udah aman kayaknya aku. Ini yang di inverse itu bukan ya? Bukan ya? Bukan kayak Kak. Kan bukan Aku tuh nggak agak ada lupa. bundaran. Bukan yang min ya dia ya. Aku tuh agak lupa kalau yang itu dia diapain gitu. Coba aku hitung dulu ya. Aku hitung dulu yang ini. Tadi aku masukin X-1 ke 3 sama 4-nya tadi. Ya. X+1. Apa itu mungkin soalnya salah ya, Kak? +1 ya mungkin. 3x+1 maksudnya. Kalau misal +1 ntar ketemu nggak? Bentar. Aku coba hitung lagi deh. Oh, dia emang kuadrat tak ya? 16x plus 8. Kalau semisal +1, kalau aku ngitungnya ketemunya yang A, Kak. 7x² ditambah 14x plus 8. Itu
caramu dari fx min 1 jadi fx, kamu apain? Enggak. Itu kalau tadi ngitungnya enggak X plus min 1 tapi X plus 1. Gitu kan. Ininya. Ini dari fx plus 1 itu kan 3x kuadrat min 4 nih. Kamu fx-nya ini kamu gimana itu maksudku? Oh, 3 kali X plus 1 kuadrat. Oh, gini. Oke, ini aku berarti samanya aku coba ngitung yang pakai minus. Oh ya, kalau yang pakai minus nggak ada sih dia. Kalau pakai minus dia ketemunya 7x kuadrat plus 2x plus 8. Nggak ada ya, 7x kuadrat. Kalau dia plus apa tadi, kalau fx plus 1 berarti ini aku tulisin aja deh biar enak. Fx plus 1 sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 1 dikurangi 4x min 4 ya. Oh, sama aja kan. Berarti di sini 3x kuadrat plus 2x plus 1 min 4x min 4 sama dengan 3x kuadrat min 2x min 5. Ini udah bener ya? Iya, Kak. Benar. Terus yang kedua, gx-nya dikuadratin. Berarti yang dikuadratin gx-nya 2x plus 3, 2x plus 3. 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 6x ditambah 9. 4x kuadrat tambah 12x tambah 9. Kita jumlahin dengan 3x kuadrat min 2x min 5. Nah, ini dia. Ada jawabannya dia. Apa aku yang nggak ketemu ini? Itu plus 2x, Kak. Oh, plus 2x. Bener deh, udah bener. Ini, iya, itu plus 2x. Ini plus 2x. Iya. Gini berarti. Habis gitu min 5x, min ini sama aja, plus 4. Nggak ada ya berarti ya? Oh, astaga. Bentar. Ini nih aku salah ngitung ini. Ini plus 6x nih. Terus plus 3. Ini aku udah tahu aku salah di mana. Oh, ternyata salah di sini tadi. Ada jawabannya. Plus 8 dah. Ini ya. Iya, Kak. Berarti ini kita nyalahin soal ya. Ini harusnya plus 1 ya. Iya, Kak. Oke. Terus yang ke-10 ini dia unik. Aku pernah ketemu soal ini tapi sama aja. Aku lupa pernah ngerjain kayak ginian. Setiap lingkaran dia memiliki jari-jari 7 cm dengan periode per 7, maka luas daerah yang diarsir adalah titik. Nah, di sini tuh aku waktu itu lupa dia dianggapnya itu sebagai apa gitu. Bentar ya, aku coba ingat-ingat ya. Nah, di sini tuh kan berarti ada
Apa dia itu dianggap sebagai segitiga ya? Nggak bisa ya kalau kayak gini ya? Terus dipecah jadi Bisa. ini sama ini. Sama ini. Bisa Kak itu? Bentar. Kita browsing aja biar enak. Biar yakin. Menghitung luas apa ini? Lingkaran pecah. Apa ya? Lingkaran dalam segitiga. Cuman kayak gini doang. Kalau nggak salah tuh dia ada unsur segitiganya gitu loh dia tuh. Entah tengahnya ya. Terus kan dia pokoknya terus dikurangin seperempat gitu. Sini seperempat lingkaran, terus dia dikurangin di sini. Dikurangin apa ini? Dikurangin 3/4 atau gimana gitu. Ya tengahnya tuh berarti di sininya maksudnya. Bukan yang kayak kakak tadi loh. Ada persegi panjang sama kayak gini. Itu ada lingkaran-lingkarannya ini loh. Kalau dia ngitung ini kan berarti 3 ya, 3, terus ini 3, ini 3 juga. Nggak pakai pi dong berarti. Apa ya, kok aku lupa ya. Ini tuh apa namanya? Ada namanya kok. Kita aku lihat. Itu lingkaran dalam lingkaran luar segitiga coba. Menghitung luas. Hitung luas segitiga dalam lingkaran. Kalau segitiga dalam lingkaran mah gampang ya. Dan dia ini tuh aduh bentar deh. Ini misteri banget nih soalnya. Jadi lupa juga aku dia. Bukan ini. Nah ini tuh materi apa ya? Atau materi ini terus dibalik ya? Aku ininya lingkarannya dimasukin ke dalam sini enggak juga ya? Oh, kayaknya aku menyadari beberapa hal di sini. dibagi 4 bagian bisa nggak Kak? 4 bagian gimana? Bentar. Ini. Terus. Luas Ini. kan Terus ini. 14 panas sekali tinggi. Kayaknya ini deh. Dia coba di sini persegi. Perseginya dikurangi setengah lingkaran, dikurangi setengah lingkaran. Kayaknya loh ya, ini aku nebaknya ini ya. Ini kita coba dulu ya. Jadi di sini ada gambarku kelihatan ya. Jadi di sini tuh ada persegi panjang gitu kan. Terus persegi panjang ini berarti lebarnya ini 3 ya kan, kayak aja. Terus panjangnya ini 6 ya kan. Tapi dia kepotong ini.
Aduh, jelek gambarnya. Dia kepotong setengah lingkaran. Jadi sisa atasnya ini loh. Ya enggak. Jadi ini ngitungnya berarti PR kuadrat setengah PR kuadrat setengah 22/7, 11/7 dikali 9. 99/7. 99/7 di sini 6 kali 3 18 min 99/7. Oke, 18 min 99/7 ini dia ada di 3 tempat ya, di sisi luar ini, di sisi sini sama di sisi sini. Udah clear ya di sini ya. Tiga kali 18 min 99/7. Oke, ini kita keep dulu. 3 kali 18 min 99/7. Habis gitu, kita ngitung yang segitiga di dalam lingkarannya. Ini yang menurutku agak bingung nentuin sudutnya sih. Karena di sini dia sifatnya sama sisi, ya kan? Ini kan lingkarannya di sini berarti, ya nggak? Ya kan? Sisinya ada lingkaran juga. Ada lingkaran juga. Nah, kita kan nyari tengah-tengahnya ini kan? Iya. Ini berarti 60 derajat nih. Ini berarti 60 derajat, ini berarti 60 derajat. Berarti 60 derajat itu kan 1/6 lingkaran ya. Berarti kita ngitung luas segitiganya dulu. Ya, ngitung luas segitiga itu berarti 6. Ininya berapa berarti tingginya? Tingginya setengah. Tingginya berapa ya, Dek? Itu kan jari-jarinya 7. Alasnya bukannya 14 ya, Kak? Oh, astagfirullah. Jari-jarinya 7 dong. Sorry, aku tadi kok itunya 3 sih. Sorry. Bentar, ulang ya. Berarti kita ngitung dari awal. Dari perseginya dulu. Dari perseginya berarti di sini 14, sini 7 ya. Ini clear ya di sini ya? Iya. Oke. 22/7. Ini setengah lingkaran ya. 1/4 tambah 1/4 ya. Dikali 7. Berarti 11. 14 kali 7 itu dia 98. 98 kurangi 11 itu dia ketemunya 87. Berarti di sini ini 87 ya. 87. Kak, itu 7 ini kurang 1. Kan itu luas PR kuadrat. Oh, astagfirullah. Salah lagi nih aku. Sorry. 7 kali 11, 77 ya berarti ya? Ya. Oke, berarti 21. Oke. Di sini 21. Nah, terus yang hitung segitiganya ini yang segitiga sama sisi itu ada rumus ngitungnya sendiri nggak sih? Ada kan? Di sininya 7, di sininya 7, di sininya 7. Ya, dia tuh ngitung luasnya itu menghitung luas S akar 3 bukan tuh, Kak, yang tingginya. S akar 3. Nah, kita langsung hitung aja nih. Setengah, oh ini ya. Setengah A akar 3 dia tingginya. Luasnya setengah kali alas kali tinggi. Kenapa dia nggak langsung, kan bisa langsung ketemu? Oh, nggak bisa deh. Tingginya itu setengah A akar 3. Setengah kali 7. Berarti ya. Ini sampai sini clear ya. 7/2 akar 3. Luasnya berarti luas segitiganya ini adalah
setengah kali alasnya kali tingginya. 7/2 kali akar 3. Jawabannya adalah 1/4. Nah, kayaknya mungil banget nih, salah nggak ya? 1/4 akar 3 Alasnya bener nggak ini? 14 Kak, bukannya? Oh iya, benar. 2/4 akar 3 berarti ya? Ini di atas kenapa aku coret? Udah malam nih kayaknya. Sorry. Luasnya, kita ulang lagi. Setengah kali alas 14. Berarti dia nggak sama sisi dong ya. Ini bener ding 14 ding. 14 akar 3. Ya kan? Setengah kali alas kali setengah kali 14 akar 3. Ini toh? ya. Oke, berarti 14 kali 14 bagi 4 itu 49. 49 akar 3. Dah. 49 akar 3 dikurangi dengan, nah ini dikurangi dengan, ini kan tadi berarti, enggak. Ini tadi udah ketemu nih. Ini kan 60 derajat kan? Bukan 60 derajat. Iya benar 60 derajat ya. 60 derajat, ini 60 derajat berarti kan 1/6. 1/6, 3/6 ya. Sama aja 77 ya berarti ya. Iya. Setengah lingkaran kan berarti kan. Dikurangi 77. Udah berarti tinggal dijumlahin. 21 ya tadi. 21 kali 3 berarti 63. Ditambah 49 akar 3 dikurangi 77. 49 akar 3 dikurangi 14. Akhirnya ketemu. Gitu ya caranya ya berarti. Ya, Kak. Aku tadi tuh lupa ini gimana tadi, aku tuh udah kayak ngerti ini tadi ada segitiganya di mana, ternyata di sini dia. Oke. Bentuk aslinya ya kayak gini. Oke, udah habis ya ini ya, soal terakhir ya udahan ya. Iya, Kak. Oke, udah lewat jam 10 juga, mari kita akhiri aja. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aku cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kak. Oke, aku end meeting ya. Iya, Kak.